Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kalau kalian udah nonton rekomendasi makeup untuk pemula, kali ini aku bakal rekomendasiin tools atau peralatan makeup untuk pemula. So, mari kita mulai. Oke, yang pertama aku bakal rekomendasiin adalah sponge makeup. Dan yang aku rekomendasiin ini adalah dari Imagic. Sponsenya dari Imagic ini banyak banget varian bentuknya, jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan yang kalian inginkan. Cuma sejauh ini yang udah aku coba adalah yang bentuknya kayak telur gini dan yang atasnya rata kayak gini. Dua-duanya udah bagus banget, cuma yang paling aku rekomendasiin adalah yang bentuknya telur kayak gini. Jadi untuk bagian yang miringnya ini, kalian bisa untuk ngeblend base makeup dan untuk mengaplikasikan loose powder. Untuk yang bagian bawahnya ini, karena dia rata, dia bisa digunakan untuk mengaplikasikan cream blush dan lain sebagainya. Oh ya, dia juga bisa membesar kalau kita udah basahin. Ini dalam keadaan kering, dia sekecil ini. Kalau udah dibasahin, dia bisa sebesar ini. Dan ini squishy banget. Dan itu harganya kurang dari 20.000. So, sangat-sangat murah ya. Lalu untuk mengaplikasikan loose powder, seperti yang tadi aku bilang, kalian bisa pakai si sponge tadi atau menggunakan powder puff. Powder puffnya bisa kalian dapetin dari loose powder yang kalian beli, atau kalau kalian udah punya loose powder yang tanpa powder puff, aku sangat rekomendasiin beli powder puff karena menurut aku ini life changing banget. Aku sangat saranin kalau pakai loose powder itu menggunakan powder puff dibanding brush, karena supaya lebih merata aja pengaplikasiannya dan gak bikin si loose powder itu kayak berhamburan kemana-mana gitu. Oh ya, untuk powder puffnya bebas, mau yang tanpa brand, mau yang ada brandnya. Tapi selain si powder puff itu, aku juga saranin untuk punya powder brush, karena si powder brush ini untuk menyapu dan membuang akses atau kelebihan dari loose powder tadi. Jadi setelah pakai si powder puff ini, lalu sapu-sapu menggunakan powder brush. Dan ini unbranded ya, cuma ini brushnya udah lembut banget. Jadi kalau kalian nyari unbranded brush, coba pilih yang bulunya itu nggak bersinar, karena kadang-kadang kalau yang bersinar itu biasanya yang plastik gitu dan kadang-kadang sakit. Tapi kalau untuk yang matte gini, dia tipe-tipe brush yang sangat lembut. Lalu berikutnya blush brush. Meskipun yang powder brush ini bisa sebagai blush brush, cuma saran aku mending pakai dua brush yang berbeda. Sebenarnya bentuknya hampir mirip dengan powder brush, cuma aku pilih warna yang berbeda supaya lebih memudahkan aku. Kalau untuk yang warna merah ini aku pakai untuk blush brush, kalau yang warna ini untuk powder brush. Mereka berdua sebenarnya ukurannya sama, terus ini juga lembut banget. Cuma kalau dirasa-rasa ya, si blush brush ini lebih padat dibanding powder brush. Karena lebih padat ini, jadi dia bisa ngambil produk blush on lebih banyak dan lebih rata gitu. Terus aplikasikan blush on-nya di tap-tap dulu, lalu di blend. Ini juga sama ya, unbranded. Kalau untuk harganya, aku lupa, ini sekitar 15.000 sampai 20.000 kalau nggak salah. Nah, ini kalian bisa temui di toko-toko aksesoris gitu. Kayak apa sih kalau di sini, strawberry, hard warmer, gitu tuh. Pokoknya udah banyak banget lah tersebar ya unbranded brush ini. Cuma saran aku, yaitu dia, coba cari bulunya yang nggak bersinar, karena kadang-kadang yang bersinar itu bikin muka kita sakit. Berikutnya adalah eye brush. Untuk eye brush, aku sangat rekomendasiin satu brush aja, yang ini. Ini dari EcoTools. Kalau nggak salah ini namanya adalah concealer brush. Yes, ini adalah untuk concealer, tapi aku nggak pernah pakai dia untuk ngeblend concealer. Nah, ini ukurannya emang nggak terlalu kecil ya, jadi agak-agak besar gitu. Cuma dia cocok banget untuk ngeblend di bagian kelopak mata ini, maupun di bagian cekungan mata. Dan ini juga sering banget aku pakai untuk kontur hidung dan untuk highlighter. Jadi aku sangat rekomendasiin ini juga karena kepraktisannya dan kemultifungsiannya itu. Meskipun ini harganya agak pricey dibanding yang lain, ini sekitar 60.000 kalau nggak salah, tapi ini bisa banget untuk semuka-muka ya, untuk eye makeup, untuk kontur, untuk highlighter. So, ya, jadi aku sangat rekomendasiin si EcoTools ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah spoolie brush. Spoolie ini adalah fungsinya sebagai sikat alis sebelum kita aplikasikan produk alis dan untuk ngeblend produk alis tersebut. Dan ini yang paling aku rekomendasiin adalah yang dual ended gini. Jadi selain ada si spoolinya, ada juga flat brushnya. Si flat brush ini digunakan untuk mengaplikasikan base makeup tadi untuk ngerapihin bentuk alis kita gitu. Tapi bisa juga ini sebagai aplikator untuk mengaplikasikan eyeshadow yang shimmer. Cuma saran aku untuk eyeshadow shimmer itu pakai jari aja. Jadi si brush ini khusus untuk alis. Spoolinya untuk nyikat bulu alis, si flat brushnya untuk ngerapihin bentuk alis. Ini juga unbranded, kalau nggak salah harganya sekitar 25.000, pokoknya kurang dari 50.000. Untuk yang terakhir, aku sangat rekomendasiin eyelash curler atau penjepit bulu mata.
karena itu sangat membuat perubahan pas kita menggunakan maskara. Karena kalau pakai maskara tanpa dijepit, menurut aku kayak kurang berpengaruh gitu. Jadi saran aku harus dijepit dulu si bulu matanya supaya lebih naik, supaya lebih lentik, baru diaplikasikan maskara. Ini aku pakai unbranded juga, sekitar 7.000 sampai 10.000-an. Atau kalian juga bisa pakai dari Miniso ini, harganya sekitar 30.000. Cuman kedua-duanya menurut aku udah cukup, tapi kurang melentikkan gitu. Karena sampai sekarang aku belum punya eyelash curler yang sangat-sangat bagus, tapi kedua ini udah cukup buat aku. Wait, aku kelupaan satu hal lagi yang tidak kalah penting banget. Nah, sesuai dengan video yang sebelumnya, aku kan udah rekomendasiin produk alis dalam bentuk pensil alis. Nah, akan sangat bahaya jika pensil alis kalian tumpul. Jadi, make sure pensil alis kalian itu harus runcing dan lancip supaya lebih memudahkan untuk membingkai alis dan ngewarnain alisnya. Caranya adalah tidak lain tidak bukan adalah diserut, ya kan? Jadi aku sangat merekomendasikan tools makeup yang ini kecil mungil tapi cabai rawit ya, adalah serutan. Kalian bisa pakai serutan pensil sekolahan gitu, bebas. Ini aku juga pakai serutan pensil biasa. Atau kalau kalian jago pakai silet atau pakai cutter gitu, mongga. Tapi karena aku gak mahir nyerut pensil alis menggunakan silet atau cutter, jadi aku sangat-sangat mengandalkan si serutan ini. So, make sure kalau kalian pakai pensil alis, jangan lupa juga punya serutannya, karena akan sangat-sangat membantu kalian untuk mengalis. So, itu dia tools atau peralatan makeup yang bisa aku rekomendasikan. I know sedikit banget, karena menurut aku untuk pemula pakai yang ada dulu, pakai yang sesederhana mungkin, yang semultifungsi mungkin, supaya lebih praktis dan gak bikin kalian ribet gitu. So yeah, that's it. Berarti rekomendasi makeup dan toolsnya udah selesai. Kalian tunggu aja untuk tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.